Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Yordan dari Bandung. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa, serta sungguh-sungguh menyimak pesan firman Tuhan. Minggu depan, kita masih tetap mengadakan ibadah secara online. Firman Tuhan disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Gembala GBI Outbox CK4, Pendeta Welyar Kauntu. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama secara online di YouTube channel Outbox Ministry. Jemaat juga kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat, agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Saudara yang mau bergabung dengan KUL, silakan menghubungi nomor WhatsApp atau Instagram dan Facebook dari Outbox Ministry yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor account gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau, saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Serta seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila
kita melihat hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Nah
worship you. Kami menyembah-Mu. Nyanyianku, pujian dan pengagungan kepadamu, Yesusku. 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 Oh Yesusku. Shandakarabo. Nyanyianku, pengagunganku hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Hanya bagi-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Huriara lama yara nama sande, kiara lama yara lama ya sando. Mari sekali kita sembah Tuhan. Saudara sudah berbahasa roh, mari angkat sembah kita dalam roh. Saudara mau berdoa, angkat suaramu.
sudah mau bermazmur, ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, riaralaba yaralaba yaralaba laba 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 laba. Sikiara nama yaralama ya sandi. Oh, ranama yaralama 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 lama lama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hadirat-Mu Tuhan selalu membawa pemulihan, membaharui setiap kami. Di rumah-rumah di mana umat-Mu berada, biar hadirat-Mu turun melawat setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik dan sangat baik pada kami. Tuhan, terima kasih, kami satukan hati kami berdoa juga untuk kota dan bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau mengasihi negeri kami, lawat bangsa kami, lawat Indonesia. Di tengah goncangan kami percaya banyak orang yang akan berseru kepada nama Yesus. Sesuai dengan Yoel pasal 2, Roh Kudus dicurahkan. Dan di tengah goncangan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, berkat-Mu atas Indonesia. Di tengah goncangan pandemi ini dan juga goncangan ekonomi, Indonesia tetap kuat, Indonesia menang. Damailah Indonesia. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Biar mereka boleh menjalankan semua tugas pemerintah dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan dalam takut akan Tuhan. Berkati juga para pemimpin rohani kami. Saya berdoa buat Pak Niko bersama dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga keempat wakil gembala sidang dan keluarga mereka. Kami juga bersati memberkati semua gembala di CK4, di cabang-cabang yang ada, semua hamba-hamba-Mu dan keluarga tetap memiliki roh yang bernyala-nyala, dipakai oleh Tuhan bersama dengan seluruh pengerja dan jemaat. Kami percaya Yoel pasal 2 sesuai dengan Alkitab itu juga terjadi buat CK4. Roh-Mu dicurahkan kepada semua umat-Mu dan pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Dari Indonesia berkat sampai ke bangsa-bangsa, dan pakai CK4 jadi berkat juga ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami satukan hati kami untuk terus menanti-nantikan Engkau. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berfirmanlah kepada umat-Mu. Oh Tuhan, kami percaya semua mereka yang sedang berseru-seru kepada nama-Mu, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan jawaban serta membukakan rahasia-rahasia bagi setiap jemaat Tuhan. Kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Jordan. Ya, saya lebih familiar panggil Ivan, ya, adik rohani saya dari Bandung. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Buka hati saudara, tangkap setiap firman Tuhan, kalau perlu mencatat. Dan saya percaya berkat itu akan terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you.
Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami punya sukacita dan damai sejahtera. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biar Kau sendiri yang berbicara. Kau yang memakai mulut bibir hamba-Mu ini, biar firman yang benar, firman yang hidup, firman yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, firman itu yang masuk di dalam kehidupan setiap kami berakar, bertumbuh dan berbuah, dan memberkati banyak orang. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan-Mu yang terus mengalir memerintah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Outbox yang saya kasihi. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Greater Glory. Kemuliaan yang lebih. Kemuliaan yang lebih. Saya yakin percaya setiap kita rindu di masa-masa seperti ini. Kayaknya kalau bisa bertahan aja udah bagus gitu saudara ya. Tapi justru Alkitab mengajar kita, Tuhan ingin kita itu lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Bukan saja kita bisa bertahan, tapi kita menjadi sesuatu yang spesial di hari-hari ini, di mana waktu kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan setiap kita, maka kehidupan kita harusnya akan menjadi berbeda, menjadi berdampak, dan semakin kontras antara orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Seperti tema yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala Pembina kita, bahwa tahun dimensi yang baru ini akan membawa kemuliaan yang lebih. Nah pertanyaannya apa? Lantas karena adanya pandemi, karena adanya masalah, resesi yang katanya di depan mata kita ini, apakah itu semua akan menjadi penghambat? Gara-gara itu jadi akhirnya visi Tuhan tidak terjadi? Saya kira tidak mungkin. Rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan atau digagalkan oleh keadaan dunia, oleh siapapun juga. Sebab Dialah Alfa dan Omega. Sekali Dia berfirman, Dia pasti menggenapinya. Nah kalau gitu bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemuliaan yang lebih lagi? The greater glory. Bagaimana setiap kita yang rindu untuk mengalami kenaikan, bukan cuma naik rohani, naik soal jasmani dan lain sebagainya. Gimana? Langkah apa yang kita harus lakukan? Mari kita akan lihat ada 3 kunci yang saya akan kupas secara singkat pada hari ini. Yang pertama, supaya kita mendapatkan the greater glory, kemuliaan yang lebih lagi. Yang pertama, kita harus mengalami perubahan. Perubahan dimensi iman. Perubahan dimensi iman. Dari hidup yang baik kepada hidup yang ilahi. From good to godly. Mungkin hari-hari ini kita berpikir, oh saya sudah hidup baik loh Pak. Kita merasa, oh saya udah hidup dengan saleh loh Pak. Tapi apakah itu adalah satu puncak dimensi yang Tuhan harapkan dalam kehidupan setiap kita? Supaya kita mencapai standar ilahi, bukan lagi standar pribadi kita. Mari kita lihat ada satu kisah mengenai ini adalah dari Ayub. Ayub adalah dikatakan orang yang saleh. Namun dalam satu masa tiba-tiba semua yang dimiliki oleh Ayub itu hilang, habis. Proses bertubi-tubi datang dalam kehidupan dia, mulai dari proses ekonomi, di mana hartanya semua dibawa oleh musuh. Belum selesai di sana, dia mengalami proses hidupan rumah tangga. Anak-anaknya tiba-tiba mati di satu tempat di rumah salah seorang adik kakak itu, tertimpa setelah mereka berpesta. Belum cukup sampai di sana, Ayub mengalami sakit penyakit, di mana seluruh tubuhnya penuh dengan barah, borok-borok, gatal. Dia sampai harus menggaruk dirinya dengan beling dan darah mulai mengalir. Belum cukup sampai di sana, istrinya berkata, ngapain kamu ikut Tuhan kalau hidup kamu kayak begini? Lebih baik kutukilah Tuhanmu. Belum cukup sampai di sana, teman-temannya datang hendak menghibur dia. Melihat keadaan Ayub, mereka tertegun, mereka terdiam. Tapi waktu mereka mulai bicara, yang Ayub terima adalah tudingan demi tudingan. Dan itu adalah hal-hal yang membuat Ayub mengalami satu keterpurukan. Tapi kita lihat ada satu titik tolak di Ayub pasal 42 ayat 5, justru dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau di sana besar, yaitu Tuhan. Tetapi sekarang itu artinya setelah dia mengalami proses,
Setelah semua yang dia miliki, semua kehebatan dia habis hilang. Sekarang, kata Ayub, mataku sendiri memandang engkau. Kalau kita mengacu kepada terjemahan Ibraninya, saudara, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Dulu waktu aku masih jaya, dulu waktu aku masih punya segala-galanya, dulu waktu aku menjadi orang yang intelek, masih kaya raya dan punya semua hal itu, dulu aku cuma mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang, setelah Ayub mengalami proses, di pasal 42 ayat 5, jelas Ayub belum mengalami pemulihan. Tapi di situ dia mengalami satu shifting of dimension. Dia mengalami satu perubahan dimensi yang dia miliki. Dari dimensi yang hidup baik yang dikatakan saleh, menjadi sesuatu pengenalan kepada Tuhan dan dikatakan, sekarang dalam kerendahan hatiku, aku mengalami Tuhan. Saleh dalam terjemahan Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang dengan taat menjalankan ibadahnya, dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Ayub adalah orang yang saleh, yang sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Tetapi buat Tuhan, yang saleh, yang baik itu belumlah menjadi puncak dimensi yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan setelah pasal 42 ayat 5 ini, gak pakai lama saudara, ayat-ayat berikutnya Tuhan mengembalikan 2 kali lipat lebih banyak dari semua yang pernah terhilang. Saudara, Tuhan rindu hari-hari ini kita bukan cuma melakukan yang baik, tetapi Tuhan rindu kita melakukan yang ilahi di dalam kehidupan setiap kita. Dan untuk melakukan yang ilahi, tidak mungkin kita dapat kerjakan kalau kita tidak lakukan dengan iman. Hari-hari terakhir iman akan menjadi semakin langka. Rasa percaya manusia kepada Tuhan, apakah itu akan masih ada? Lihat keadaan yang semakin sulit memacu manusia untuk kehilangan rasa percaya kepada Tuhan dan mulai mengandalkan kekuatannya. Rasa-rasanya dengan masa pandemi, sepertinya Tuhan kehilangan kekuatannya. Tapi tidak demikian, saudara. Justru di masa pandemi, Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih dan lebih lagi buat saudara dan saya. Saudara, kita perlu bedakan antara doing things right dan do the right things. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Mungkin hari-hari ini kita sedang doing things right. Kita berusaha melakukan semua dengan benar, tetapi kita nggak sadar apa yang kita lakukan sebetulnya jauh dari rencana Allah yang ilahi. Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits menceritakan tentang bedanya doing things right dengan do the right things. Doing things right artinya ada seorang yang sedang menjajaki lantai 47 dalam sebuah gedung. Dan waktu dia berusaha naik ke lantai 47 itu, dia sudah ada di lantai 42. Dia sudah semakin dekat dengan tujuannya. Dia pikir dia sudah semakin dekat dengan tujuannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata justru kebalikannya. Waktu di lantai 42 tinggal sisa 5 lantai lagi dia akan mencapai tujuan hidupnya. Tetapi waktu dia melihat keluar jendela, dia kaget sekali karena ternyata gedung yang dia naiki tangganya adalah gedung yang keliru. Artinya dia doing things right, dia berusaha sungguh-sungguh dari lantai 1 sampai ke lantai 42. Tapi dia gak sadar bahwa awal masuk gedung saja sudah salah. Jangan-jangan kita sedang melakukan segala yang kita kerjakan hari-hari ini dengan susah payah mendayung perahu kehidupan kita dengan lelah sekali. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya berusaha doing things right. Mari kita mundur. Kita mundur kepada titik nol, di mana yang seharusnya kita lakukan bukan cuma doing things right, tapi kita perlu pelajari yang pertama adalah apakah yang kita lakukan adalah sudah sesuatu yang ilahi, sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Apakah kita sudah do the right things before we doing things right? Saudara, banyak kita mungkin menjadi Kristen, mendengar Tuhan dari kata orang saja. Tapi hari-hari ini Tuhan ingin mengajar kita, bukan cuma mengalami Tuhan kata orang, tapi kita sendiri mengalami Tuhan, bukan lagi kata orang, dari pengalaman, dari kesaksian orang. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia.
Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, mendengar Tuhan, bukan lagi kata orang, tapi kita juga berjumpa dengan Tuhan hari-hari ini. Melalui pandemi, melalui masalah yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita mengalami Tuhan. Saya rindu saudara dan saya mengalami sesuatu yang baru, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan poin yang kedua, saudara, apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami yang namanya the greater glory, kemuliaan yang lebih, kemuliaan yang ditambahkan. Kita harus mengalami perubahan dimensi doa, pujian, dan penyembahan. Apa maksudnya? Dari Daniel kepada Daud, from Daniel to David. Saudara, apa maksudnya? Apa bedanya Daniel dan Daud? Dua orang ini adalah dua orang hebat yang Alkitab mencatat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda saya perhatikan. Daniel berdoa sebagai satu kebiasaan atau rutinitas yang dia lakukan kepada Tuhan. Tetapi kalau Daud mencari Tuhan dari sebuah kerinduan, bukan sebuah kebiasaan. Mari kita lihat firman-Nya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 terjemahan baru berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya kebiasaan yang baik, saudara. Biasa untuk berdoa, biasa untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau bicara kita mencari Tuhan hanya sebuah kebiasaan, hati-hati saudara. 1 kali kebiasaan yang baik pun dapat berubah menjadi kebiasaan yang tidak baik. 1 kali saya pergi berlibur ke Jakarta di masa belum pandemi, dan saya tuh terbiasa untuk menggunakan jam tangan di tangan kanan. Tapi entah kenapa kali itu saya pergi itu saya nggak pakai jam tangan, saudara. Dan ada rasa yang hilang, ada rasa yang tidak nyaman. 3 hari 2 malam itu merasa tidak nyaman karena ada sesuatu yang tidak biasa. Ini bicara kebiasaan. Dan tiba-tiba Roh Kudus mengetuk hati saya dan berkata, Van, kira-kira kalau 1 minggu lagi kamu terusin untuk nggak pakai jam tangan, kira-kira kamu punya kebiasaan baru nggak? Oh iya, saya pasti punya kebiasaan baru, yaitu kebiasaan untuk tidak lagi pakai jam tangan. Padahal kebiasaan yang sebelumnya sudah bertahun-tahun saya lakukan, saya pakai jam tangan. Saudara, kalau hari ini kita mencari Tuhan, baca firman sungguh-sungguh, ibadah, sekalipun belum bisa on-site, tapi kita melakukan online. Lalu kita berkata, oh saya ini udah biasa untuk beribadah, baca firman. Hati-hati, kalau kita berhenti pada level kebiasaan, satu titik ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat menggantikan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Hari ini kita terbiasa untuk baca firman, bagus, luar biasa. Tetapi mungkin besok lusa ada kesibukan yang membuat kita terhalang untuk tidak lagi baca firman. Kita tunda 1, 2, 3 hari. 1 minggu kita tunda. Minggu kedua kita akan terbiasa untuk tidak baca firman. Mari saudara, jadikan diri kita ini bukan cuma biasa untuk mencari Tuhan. Jangan cuma biasa untuk menyembah Tuhan, tetapi jadikan satu kerinduan. Mazmur 42 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dan Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam 1 hari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, kebiasaan yang baik menghasilkan 3 kali dalam 1 hari Daniel mencari Tuhan. Tetapi kerinduan kepada Tuhan menghasilkan 7 kali dalam 1 hari mencari Tuhan. Saudara, 7 kali mencari Tuhan kalau bukan karena kerinduan, gak akan ada seorang pun yang tahan, saudara. Saudara, mari. Ini adalah waktu yang baik kalau kita mengalami kemuliaan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan perubahan, dan perubahan harus dimulai dari diri kita. Mari, kebiasaan yang baik kita tingkatkan menjadi kerinduan
mencari Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, amin, dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Terakhir katakan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Biarlah mencari Tuhan menjadi kerinduan, bukan sebuah kebiasaan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, kalau kita mau mengalami kemuliaan yang ditambahkan, kita harus mengalami perubahan, yaitu perubahan dimensi ketaatan. Dari ketaatan yang tidak disertai dengan keintiman menjadi ketaatan yang disertai dengan keintiman. Ada satu kisah tentang seorang nabi dari Yehuda. Mungkin ini jarang disampaikan, namun ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 10, kisahnya dicatat di sana. Pada zaman Yerobeam menjadi raja, di saat kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan Selatan, ada seorang nabi dari Yehuda yang diutus untuk datang ke Israel. Di mana kita tahu waktu itu Rehabeam, yaitu keturunan dari Salomo, pecah kerajaan dengan seluruh suku Israel lainnya. Dan tersisalah yang ikut dengan Rehabeam adalah Yehuda dan Benyamin. Maka seluruh sisa Israel, suku yang lain, itu ada di Israel, di Samaria sebagai pusat ibu kota mereka. Dan Yehuda menduduki Yerusalem sebagai pusat ibu kota. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ada seorang nabi yang diutus dari Yehuda, dan tidak ada seorang pun yang tahu namanya, karena Alkitab tidak pernah mencatat itu. Nah, nabi dari Yehuda ini datang menyampaikan satu pesan Tuhan. Nabi dari Yehuda ini taat, ikut dengan apa yang menjadi suara Tuhan. Tuhan berfirman, datangi Yerobeam dan katakan, mesbah yang dia bangun itu akan pecah, dan Tuhan tidak berkenan kepada mesbah itu. Tetapi ada satu syarat yang Tuhan berikan, syarat kenabian, pesan kenabian yang Tuhan berikan kepada nabi dari Yehuda ini. Kamu harus pergi dan pulang dari jalan yang berbeda, dan kamu tidak boleh makan dan minum selama di perjalanan, siapapun yang menyuguhkannya. Dia membawa pesan kenabian ini dan dia berangkat menuju kepada tanah Israel. Saudara, seorang dari tanah Yehuda masuk wilayah Israel, jelas dia sedang mengarung nyawa, karena itu adalah wilayah konflik pada saat itu. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan dan dia adalah seorang nabi, dia lakukan, dia kerjakan, dia datang
kepada Yerobeam. Yerobeam yang sedang ada mendirikan satu mezbah, membawa rakyat Israel untuk menyembah kepada korban dan kepada mezbah itu, yang sebetulnya mezbah itu dia bangun sebagai kamuflase untuk membawa orang Israel tidak lagi menyembah Allah yang benar, Allah Israel, tetapi justru untuk menyembah dewa-dewa lain. Bangsa Israel tidak ada yang sadar. Bangsa Israel hanya mengikuti rajanya yang baru ini, Yerobeam. Dan apa yang terjadi? Nabi ini berkata, Yerobeam, mezbah yang kamu buat ini akan hancur. Wah, tentu saja Yerobeam marah sekali. Yerobeam seorang raja dihina di depan umum, di depan rakyatnya oleh seorang nabi dari Yehuda. Lalu Yerobeam berkata, tangkap nabi ini dan bunuh dia. Waktu Yerobeam menunjuk dia, mengulurkan tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi kaku dan dia mengalami stroke. Yerobeam ketakutan dan berkata, tolong dong, doakan supaya tanganku ini bisa kembali. Nabi dari Yehuda ini berdoa kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Tangan yang sudah kaku itu dia bisa tarik kembali. Lalu Yerobeam berkata, makan yuk di rumahku. Tapi Nabi ini berkata, tidak, Tuhan berfirman, Tuhan berpesan. Dia ulangi lagi pesan firman Tuhan kepada dirinya. Tidak boleh pergi dan pulang lewat jalur yang sama, tidak boleh makan dan minum selama perjalanan. Apa boleh buat? Yerobeam tidak bisa menahan nabi ini. Nabi ini pun kembali. Cerita ini menjadi viral, terdengar kemana-mana, saudara. Walaupun belum zaman Instagram pada saat itu ya. Rame kemana-mana, sampai ada seorang nabi tua dari Israel mendengar kisah itu. Nabi tua ini langsung mengejar nabi muda, Nabi Yehuda ini. Dan waktu dia kejar itu, dia menemukan nabi dari Yehuda ini sedang duduk di bawah pohon besar. Itu artinya nabi ini sedang lelah karena dia nggak makan, nggak minum selama perjalanan. Dan tiba-tiba nabi tua ini berkata, makan dan minum yuk di rumahku. Lagi-lagi nabi dari Yehuda ini berkata, tidak, Tuhan sudah berfirman, ada pesan kenabian. Tidak boleh pergi dan pulang lewat jalur yang sama. Tidak boleh makan dan minum selama perjalanan. Dia hafal luar kepala apa yang dia harus lakukan sebagai bentuk ketaatan dia. Tetapi nabi dari Samaria, nabi dari Israel ini tidak habis akal. Dia berkata, tenanglah, aku juga sama, nabi seperti kamu. Artinya apa? Kalau kamu bisa dengar suara Tuhan, aku juga bisa dengar. Semalam, kata si nabi tua ini, semalam ada malaikat Tuhan datang dan berkata, suruh ajak makan dan minum kamu di rumah saya. Saudara, karena sebuah rasa kebutuhan, lapar, nabi dari Yehuda ini tidak bisa lagi berjalan di dalam ketaatan. Dia berpikir, mungkin ini firman Tuhan yang lain yang Tuhan berikan melalui nabi ini. Mungkin ini berkat yang aku tunggu-tunggu. Mungkin ini kebutuhanku. Aku lapar, ini kebutuhanku. Tuhan mau mencukupi mungkin lewat nabi tua ini. Saudara, ketaatan tanpa keintiman berakhir buruk. Apa yang terjadi? Nabi ini ikut oleh nabi tua itu. Sesampai di rumah nabi tua, dia mulai makan dan minum. Selesai dia makan, Tuhan betul-betul berfirman kepada nabi tua itu dan berkata, bilang kepada nabi dari Yehuda ini, dia waktu pulang dia akan mati dicabik-cabik oleh singa. Nabi dari Yehuda kaget setengah mati, dia langsung bergegas membereskan barangnya, dia langsung pulang. Di perjalanan, benar apa yang terjadi. Seekor singa keluar, menerkam dia, tapi tidak memakan, hanya mencabik-cabik, dan mayatnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan, dan singa itu duduk di sebelah mayat itu. Sebuah ketaatan, tapi tanpa sebuah keintiman, berakhir kepada malapetaka. Tidak ada seorang pun dapat menyelesaikan ketaatannya. Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa orang yang akan menyelesaikan ketaatan itu sampai kepada garis finish kalau dia tidak punya keintiman kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita perhatikan ada yang janggal di sini. Bagaimana satu firman langsung dari Tuhan kepada nabi dari Yehuda dapat digagalkan oleh pesan malaikat yang adalah utusan Tuhan kepada nabi tua. Bagaimana satu perintah dari komando yang lebih tinggi bisa dipatahkan oleh perintah dari komando yang lebih rendah? Tidak mungkin, saudara. Tetapi karena sebuah kebutuhan dan dia nggak ngerti isi hati Tuhan. Kalau kita selidiki kenapa sih Tuhan kasih pesan kenabiannya dia nggak boleh pergi dan pulang dan dia nggak boleh makan dan minum selama perjalanan siapapun menyuguhkan. Karena Tuhan sedang mengikrarkan satu ketidaksetujuannya kepada mezbah yang dibangun oleh Yerobeam.
Di mana ada mezbah, di sana ada korban. Di mana ada korban, di sana pasti ada pesta. Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Tapi sayang, nabi ini taat, tapi dia tidak peka. Saudara, kalau kita mau mengalami the greater glory, kemuliaan yang lebih lagi, kita harus masuk di dalam dimensi ini. Ketaatan dengan keintiman. Di mana kita taat dan intim karena mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, beberapa saat lalu waktu saya divonis satu penyakit yang tidak ada obatnya, saya mengalami masa-masa di mana saya ada di lembah terdalam dalam kehidupan saya. Saya mulai mencari jawaban Tuhan. Saya minta disembuhkan berulang-ulang kali. Tapi saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung. Waktu saya minta kesembuhan, Tuhan tidak kasih kesembuhan dulu. Tapi Tuhan kasih saya berjumpa dengan Tuhan dulu. Dan saya tidak bisa lupakan waktu hadiratnya mencengkram saya, waktu hadiratnya menyentuh hati saya. Saya tidak lagi fokus kepada jawaban, tapi saya fokus kepada pribadi Tuhan. Dan saya bisa merasakan nikmatnya ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang saya kasihi, biarlah yang pertama kita cari hari-hari ini untuk mengalami the greater glory adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Mengalami yang ilahi di dalam kehidupan setiap kita. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya waktu di masa-masa saya terpuruk. Lagu ini betul-betul membawa saya masuk di dalam hadiratnya. Saya rindu menjadi nyanyian menutup khotbah kita hari ini. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flow into my heart as I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flow into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, tapi Engkau belum selesai. Engkau yang meteraikan setiap firman-Mu ini, dan Engkau yang terus memberikan pertumbuhan dalam kehidupan setiap kami, supaya kami bukan cuma bisa bertahan dalam guncangan kehidupan, tetapi kami keluar menjadi pemenang. Bahkan Tuhan berikan kami the greater glory, kemuliaan yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami ngalamin Tuhan bukan dari kata orang, tapi mata kami sendiri memandang Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang susah Kau hiburkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan Tuhan. Dan Kau berikan mujizat yang kreatif, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Engkau lakukan dengan cara yang ajaib. Pulihkan setiap hubungan yang hancur. Pulihkan Tuhan. Bebaskan yang terbelenggu, bebaskan yang terikat. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, Outbox, dan berkati semua jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Berkati semua gembala dan
Semua yang ada, para pengerja yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati dalam ibadah online pada hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa minggu depan ibadah kita masih juga tetap online. Dan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama dengan saya seperti biasa di setiap minggu yang pertama di bulan yang baru. Tidak terasa kita sudah akan memasuki bulan November ya. Dan 1 bulan lagi juga akan merayakan Natal. Nanti saya percaya tidak mengurangi sukacita kita umat Tuhan. Semua pasti tetap memiliki roh yang bernyala-nyala. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa dalam ibadah ini kita menabur. Firman Tuhan berkata kita menabur di masa yang sukar, itu Tuhan memberkati pasti berlimpah-limpah. Karena itu sesuai dengan cabang gereja di mana sudah digembalakan, ayo mari kita menabur. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama menerima doa berkat, nyanyikan satu pujian. Tuhan berikan nyanyian ini dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ini firman Tuhan, mari kita nyanyikan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kupikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kupikirkan, itu yang kupikirkan. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu oleh berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang diberkati dalam nama Yesus sama-sama katakan amin.